Pak Tar lebih sayang mana, papa atau mama? Nggak dua-duanya. Apa kabar? Udah makan? Ingat saya nggak? Ini saya ngantarin orang ke Jember. Orangnya kabur di jalan. Kabur, saya kejar, saya jatuh, patah. Jadi Bapak Tar ini cukup peduli nih dengan saya nih. Jadi begitu ngelihat tangan saya, dia langsung nanya kenapa tangannya. Bagus, Pak. Ya, betul. Ingat ya. Bajunya udah ganti lagi? Oh, dicuci. Bagus. Berarti ini udah dicuci? Udah ya. Gimana kacamatanya? Enak? Jelas ya? Bapak, saya bawain makanan. Ini ada bubur ayam. Barangkali Bapak suka. Yuk makan bubur ayam yuk. Ini saya beliin tadi di depan. Mau makan di mana? Di sini aja? Sini aja ya. Nih. Takut saya bawain nasi, takutnya udah makan, ya udah bawa bubur ayam aja gitu. Ini minum. Suka bubur ayam? Mudah-mudahan. Habis, Pak. Wah, hebat. Habis. Ini buat cemilan Bapak nanti ini, ya. Suka roti? Biskuit? Suka ya? Tadi saya datang, Bapak termenung, kenapa? Oh, itu. Iya, saya tadi jalan keluar kaget sama petasan lagi. Oh, kaget sama petasan. Dekat-dekat sini juga, maka saya cek lagi kok tidak terjadi apa-apa gitu. Saya lihat begitu saya datang Bapak gini aja. Jadi saya pikir Bapak itu lagi memikirkan sesuatu. Lagi memikirkan apa, Pak Tar? Ya tadi sih saya kaget ketika keluar sih. Cek jalanan di luar. Terus kenapa berasa suara petasan yang besar sekali gitu. Terus saya keluar juga. Ya itu saya mikir itu apaan kan? Ternyata apa? Nggak tahu deh. Nggak tahu ya. Tapi Pak Tar tuh sering ya mendengar petasan-petasan kayak gitu, sering? Kalau jalan keluar aja sih. Kalau jalan keluar. Tapi kalau untuk di Bapak berada di lingkungan terminal ini nggak ada petasan itu? Nggak, mudah-mudahan nggak sih. Berarti mungkin itu salah satu penyebab Bapak nggak mau keluar dari terminal ini? Iya. Ya, betul. Pak Tar. Pak Tar kan sudah kurang lebih berapa tahun di sini? Di terminal ini? Saya baru berasa berapa hari di sini. Baru berapa hari di sini. Baru berapa hari? Iya. Masa? Ya paling baru sehari 2 hari di sini. Lah, pertemuan kita yang pertama itu sudah sekitar 3 minggu loh. Tapi Bapak masih merasa itu baru 2 hari ya? Bapak di sini? Pak Tar, kalau saya mau nanya masalah yang petasan itu ya. Pak Tar selalu mendengar petasan. Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kalau boleh saya simpulkan, sepertinya itu halusinasi. Benar nggak? Karena masyarakat di sini nggak pernah mendengar petasan. Iya, mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan halusinasi ya. Nah, dengan begitu berarti tandanya Pak Tar selalu berhalusinasi. Itu Pak. Jadi ketika orang-orang selalu berhalusinasi, nah itu pertanda tidak baik sebenarnya Pak.
kalau berhalusinasi. Karena sebaiknya kita itu tidak ada halusinasi, tidak dalam ketakutan, tidak dalam mendengar suara-suara yang aneh. Nah, Pak Tar selalu mendengarkan petasan ataupun terasa goncangan. Kayak kemarin tuh, minggu kemarin Bapak bilang kayak ada goncangan ya. Nah, itu saya pikir itu halusinasi. Nah, itu halusinasi harus dihilangkan. Mau nggak Pak Tar menghilangkan halusinasi itu, menghindari itu? Caranya dengan berobat, minum obat. Rasanya nggak perlu lah kalau minum obat, masih bisa normal. Tapi halusinasi itu sepanjang tidak diobati, halusinasi akan tetap ada, tetap mengganggu. Seperti angin berseliweran akan tetap ada nanti Pak. Jadi untuk menghilangkan itu ya dengan minum obat sih. Nggak tahu deh, rasanya belum perlu lah. So kalau kemarin saya cerita tentang ke rumah sakit ya, itu masih di sekitaran Jakarta sih. Itu kalau di sini kan saya sedikit kerja, dengan ditebengin sama pemerintah kota Jakarta juga. Iya makanya mendingan kasih gajinya aja ke saya. Kasih gajinya. Kan pemerintah kota Jakarta ada petikan gaji juga bawa nama saya kemarin. Rasanya itu lebih baik lah, karena ulah gara-gara kalian ya, yang sebelumnya lah kota lainnya diumpetin gajinya sih kecelakaan sampai bangunan roboh juga ada sih gara-gara gaji sih. Tapi itu sebelumnya, dan saya rasa dimanfaatkan sama kota yang tadi disebutkan sudah berasa lebih dari 30 tahun sih. Jadi kartu identitasnya itu ya gimana ya, 30 tahun dimanfaatkan ya harusnya saya punya sih. Daripada bangunan roboh gitu kan di kota. Saya sebelumnya juga gara-gara menahan gajian orang lain juga sih. Itu sih kalau menurut saya sih. Pak Tar nyaman nggak di sini? Berarti saya juga diingatkan lagi tentang saya pernah hampir tinggal di hotel. Ya di sini sih jauh dari hotel sih. Kategori hotel cuma bintang 2, jauh sekali sih, bukan dari hotel sih. Jauh tidak sekali dari hotel ya? Tidak nyaman sama sekali. Kan ketahuan kan. Kalau kemarin pernah tinggal sedikit di hotel sama di sini sih jauh sekali tidak nyaman. Jauh sekali. Dan saya juga tidak berminat tinggal di sini juga. Nah, kan dalam arti kata nih Pak Tar tidak nyaman di sini ya, jauh ya dengan di hotel ya. Jika dibandingkan dengan di rumah sendiri, di rumah Pak Tar yang di Bekasi, nyamanan mana, di sini apa di rumah? Ya kalau di rumah kan ya di rumah namanya. Kalau di sini saya nggak usah komentar tentang kenyamanan gitu kan. Iya. Saya anggap enak-enak aja gitu. Kalau di rumah Bapak nyaman nggak? Di rumah sendiri? Lebih baik lah, tapi mungkin belum nyampe nyaman sih. Belum begitu nyaman? Belum sampai nyaman katanya. Belum sampai nyaman. Apa yang membuat Bapak tidak nyaman di rumah sana? Kayaknya masih kategorinya hot juga ya, panas juga lah. Panas? Cuaca di sana panas. Oke. Tadi kan di sini kurang begitu nyaman. Kenapa Pak Tar tidak pulang aja biarnya lebih nyaman di sana, di rumah ada berkumpul bersama keluarga? Iya, selain petasan yang terdengar tadi saya bicarakan, kalau saya pulang kemarin juga saya pernah kehilangan jalan sih. Pernah? Waktu naik mobil, jalan kaki, saya pernah kehilangan jalan, entah gimana caranya. Kehilangan jalan? Iya. Kehilangan jalan. Oh, nyasar gitu maksudnya? Jalan ada mobilnya. Jalan ada mobilnya pun ditutupin. Jalan sendiri pun saya ditutupin. Jadi ya mau gimana, kalau kalian ada perlu dengan saya, panggil aja yang mau ngobrol sama saya gitu kan. Ya. Jadi kalau Pak Tar pernah kehilangan jalan dalam arti kata nyasar. Nah, kalau seandainya saya antarkan, Pak Tar tinggal menunjukkan alamat, saya antarkan Bapak pakai mobil, nggak bakal nyasar. Bersedia nggak? Iya, nggak perlu lah. Saya lagi nunggu yang gaji sebenarnya. Soalnya kalau saya dengar di sini ada beberapa merek, termasuk merek mobil yang lagi dilapin sama itu tukang kan. Sebenarnya di belakang itu pernah ngetikin gaji buat saya juga sih. Kalau jadi Bapak lagi nunggu yang gaji gitu? Itu dari perusahaan apa itu gaji Bapak yang tidak dibayarkan itu? Adalah kantor saya sebelumnya lah. Di mana nama kantornya? Jalan Dagang Oli juga lah. Itu
berapa uang Bapak gaji Bapak tidak dibayarkan? Kalau saya dapat informasi sih ketika saya masuk ke sana harusnya level director sih. 20-an ribu sih. Oh gitu. Bapak lama nggak bekerja di PT Jumbo? 5 tahun sebelumnya lah. 5 tahun sebelumnya. PT Jumbo yang di Bekasi? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Oh di Jakarta ya? Bukan di Bekasi? Jakarta terus baru dipindahin ke Batam. Oh, awalnya Bapak PT Jumbo yang di Jakarta. Pusatnya di mana, Pak? Di Jakarta apa di Bekasi? Jakarta. Jakarta, pusat di Bekasi numpang tinggal sebenarnya. Kantornya di Jakarta. Kantornya di Jakarta. Numpang tinggalnya di Bekasi. Numpang tinggal, maksudnya numpang tinggal Bapak? Hmm. PT Jumbo juga bukannya di Bekasi, Pak? Alamat pusatnya di Jakarta. Di Bekasi nggak ada? Waktu saya kerja di sana sih nggak ada. Nggak ada ya. Oh, sebagai apa Bapak di situ? Admin. Admin apa? Audit. Admin audit. Terus kenapa Bapak keluar dari situ? Kenapa berhenti? Oh enggak, saya dipaksa diposisikan untuk memilih kerja di luar kota. Di luar kota, di mana tepatnya? Batam. Oh di Batam. Oh jadi Bapak dipindah tugaskan ke Batam? Iya bisa dibilang gitu. Ya, lama Bapak di Batam? Mungkin 5 tahun juga. Sekitar 5 tahun. Nah, 5 tahun Bapak di Batam. Nah sekarang Bapak di sini nih. Itu prosesnya seperti apa? Bapak berhenti bekerja, Bapak di PHK, atau Bapak kabur? Seperti apa? Kayaknya sih seperti kemarin saya cerita dari Jawa Timur, nggak tahu sadar mau tiba-tiba bisa balik ke rumah. Itu saya pernah juga di Batam, ketinggalan tertidur terpaksa, tiba-tiba bisa nyampe ke rumah. Oh, itu jadi gimana? Bapak waktu di Penjelasannya Batam itu. nggak nyadar ke sini? Iya. Jadi tiba-tiba udah ke Pulau Jawa lagi gitu? Iya. Tanpa Bapak sadari. Berarti dari Batam itu Bapak ke rumah di Bekasi atau kemana? Rumah di Bekasi. Rumah di Bekasi. Apa tanggapan keluarga pada saat itu Bapak pulang? Cuman kaget doang ya. Kaget. Apa dia Oh, bilang? udah datang gitu aja. Terus? Udah gitu aja. Gitu doang. Terus jawaban Bapak apa? Entah saya jawabannya apa ya, orang udah lupa. Lupa ya. Saya nanti membuat pertanyaan singkat ke Pak Tar. Nanti jawab ya, secara singkat ya. Tar, kita bikin dulu. Pak Tar, kita ini ada beberapa pertanyaan buat Pak Tar. Pak Tar cukup menjawab singkat. Ya, jawab salah satu ya. Kita nih main tebak-tebakan. Ya, ini ada gamenya. Ya, boleh ya. Oke, yang pertama ya. Lebih nyaman di mana? Terminal apa di rumah? Di rumah. Di rumah. Terus Pak Tar lebih sayang mana? Papa atau mama? Nggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Lebih sayang mana? Mama atau saudara kandung? Nggak dua-duanya juga. Enggak dua-duanya juga. Lebih sayang mana? Papa atau saudara kandung? Nggak dua-duanya juga. Enggak dua-duanya juga. Kemudian lebih enak mana? Menikah atau single? Ayo. Single. Hah? Single. Single. Bukannya enak menikah? Ada teman? Saya dengar cerita juga tidak enaknya menikah juga sih. Oh ya. Rokok apa makan? Makan. Makan. Berarti Bapak Tar nggak ngerokok? Jarang. Jarang ya. Tinggal di Jakarta apa Bekasi? Rumah. Ya. Rumah orang tua, mama. Jakarta kali ya. Jakarta. Berarti beda dong dengan yang ditulis ya. Tulis kan Bekasi tuh. Iya makanya kan tadi saya bilang kalian kalau mau bikin segar jawabannya jangan dibikin singit dulu. Oh, apa yang membuat Pak Tar singit? Entahlah, kayaknya hit dan pukul kalian sih hampir tiap malam sih dan Kenapa? tiap pagi hit dan pukulnya.
Apanya? Hit dan pukul, baik di terminal, baik di hotel, baik di rumah, baik di kampus, baik di kantor. Hit dan pukul kalian berhenti dulu lah. Kalian nggak usah melakukan hit dan pukul. Jawaban jadi saya jadi singit gimana ya? Apa namanya? Saya bermaksudnya baik ke sini, pingin membantu Iya, Pak Tar. bukan Asrilnya, bukan, tapi yang lainnya. Yang lainnya. Oh, bukan saya gitu. Bukan. Oh, saya kirain saya. Bukan. Soalnya kondisi singit dari yang lain duluan. Oh, jadi yang bikin singit saya atau orang lain? Sebelumnya orang lain. Sekarang saya? Enggak juga. Orang lain Enggak masih. juga. Pak Tar, kita udah beberapa kali ini pertemuan kita yang ketiga ya. Saya tuh pengen melihat Pak Tar tuh ketawa gitu loh. Bisa nggak sih? Susah. Susah. Kenapa susahnya? Sepertinya kalau dari bahasa obat, kandungan gula saya mungkin lagi naik dan tinggi sih. Apanya gulanya? Gula. Matanya jadi agak berat. Oh, Bapak punya diabetes? Kemarin sih diperiksa sama dokter katanya normal. Kemarin tapi Berapa gulanya? Ingat nggak? 180 ya. 100? Tapi itu tekanan darah tinggi. Oh, Pokoknya coba katanya normal. Coba deh nanti saya bawa alat periksa. Mau diperiksa? Nggak usah lah, nggak usah. Nanti saya periksa, bawa alatnya, cek darah Bapak, cek gulanya, cek asam urat, kolesterol, kemudian cek tekanan darah. Ya, nanti saya bawa alatnya ya. Saya cek nanti Bapaknya. Oke. Nah, kan saya bilang tadi nih, saya pengen ngelihat Pak Tar tuh ketawa gitu, bahagia, sumringah. Tapi selama ini saya melihat Pak Tar itu diam, termenung, Mikirin gaji. enggak pernah senyum, mikirin gaji. Berarti kalau gaji Bapak Tar dibayar, Bapak bisa ketawa? Mudah-mudahan Bisa senyum? bisa. Bisa ya? Wah. Apa yang bisa saya perbuat ini biar mereka bisa bayar gaji Bapak? Apa ya? Saya nggak tahu sih kenapa mereka menuliskan gaji untuk saya harganya di atas 20.000 gitu kan. Di atas 20.000 apa nih? Ya satuan di atasnya lagi 20.000. 20.000 dolar. Atau karena mereka butuh posisi seperti ada karena kondisi kecelakaan bangunan roboh itu udah dari dunia dalam berita. Versi TVRI 30 tahun sebelumnya. Versi bangunan layang jalan tol juga roboh. Versi dunia dalam berita TVRI 30 tahun sebelumnya juga ya. Kalau mereka menuliskan gaji 20.000 ke atas lebih karena mereka posisi ada ya. Sampai sekarang sampai hari ini saya kerja. Karena posisi masih ada, pura-puranya masih ada, bukan posisi udah selesai. Jadi itu aja pakai acuannya buat minta gajiannya. Oke, ya, Atar, ini pertanyaan terakhir saya nih. Kalau seandainya ada yang jemput Bapak ke sini, Bapak mau pulang apa tidak? Bukannya lebih baik taruh di kantor ya? Kantor saya berasa ada yang membutuhkan saya sih. Iya, taruhlah nanti ada yang jemput Bapak, kemudian ditaruh di kantor, mau nggak? Kantor ini kantor mana? Nah, itu belum tahu itu kantornya di mana. Mungkin dicari dulu. Di sini sih ada yang jagain saya sih. Kalau saya lihat mungkin berita antasan mereka sih. Kalau saya berasa nih ya. Karena tadi beberapa kali saya keluar mereka ngikutin sih. Ya dari merek mobil ini yang kuning merah itu ngikutin saya. Di ujung mobil mereknya SJ ngikutin saya. Terus ada seragam petugas anggota kesatuan juga sih di daerah bangunan motor situ yang ada parkirannya, itu ngikutin saya juga kalau keluar. Jadi against-nya Asril dan Ifki ya, kalau mengajak saya keluar ya mereka sih mungkin diperintah atasan mereka sih, karena dipaksa mengawasi saya gitu. Against-nya sih calonnya gitu. Jadi nanti bawaan kerisuhan dan kerusuhan lainnya dari mereka juga. Saya kerja sih di sini juga. Cukup hanya membuka mata dan tiba-tiba keadaan jadi ada lagi, saya kerja sih. Jadi satu-satunya yang bisa membuat Pak Tar tertawa, senyum, mendapat gaji. Ya sementara itu sih. Sementara itu ya. Ya, Pak Tar, ini biskuit buat Bapak nih.
Nanti kalau Pak Tar lapar, nah Pak Tar bisa makan ini cemilan. Ya. Pak Tar semenjak habis mandi itu pernah mandi lagi nggak? Pernah. Di mana? Kamar mandi biasa. Kamar mandi di sini. Di sini diplototin di ISS. Bersihan. Diplototin. Terus akhirnya ya udah diplototin aja orang tahu malam kita kok mereka ngapain tahu nyuci. Oh iya ya, ini kan buat umum ya. Harusnya sih maunya buat saya pribadi sih, cuman saya ngusirin juga repot. Aku udah siapin tim gitu bawa preman, gimana ngelawan ya? Udah tahu listrik saya pinjem nih, air saya pinjem ya, begitulah. Oh, jadi bapak mandi di sini? Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Di sana pernah nggak? Belum. Kemarin doang. Oh, waktu sama saya itu doang. Habis itu nggak kesana lagi? Paling lihat pengen pipis doang. Oh, bisa pernah numpang pipis di situ? Bayar nggak? Di luarnya jadinya. Hah? Di luarnya. Oh, di luarnya, bukan di kamar mandinya? Bukan. Jadi gini aja Pak, nanti Bapak ke sana. Saya kan sudah titip ke sana. Nanti kalau Pak Tar ke sana mau mandi, mau apa, saya yang bayar. Nanti udah saya titip di sana Pak. Nanti saya yang bayar, dicatat sama mereka. Ya? Bapak ke sana aja. Jadi biar Bapak bisa mandi, itu biar lebih nyaman, bisa nyuci. Ya? Ya. Berarti sabun-sabun kemarin kepake lah ya? Kepake. Buat nyuci ya, nyuci pakaian. Ya, teman-teman, demikian perbincangan kita bersama Pak Tar. Maksud hati ingin mengulik berbagai informasi dari Pak Tar, karena sudah beberapa pekan kita tayang, hingga sekarang belum satupun yang mengenali beliau. Nah, oleh karena itu hari ini kami kesini lagi mencoba menggali lagi, tetapi jawabannya masih seperti itu. Kami belum mendapatkan jawaban yang menggembirakan. Tetapi di sini kita mendapat jawaban yang baru, bahwa sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan tadi, dari game yang kami sampaikan tadi, bahwa Pak Tar memang tidak nyaman di rumah. Sepertinya mereka konflik keluarga. Itu. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang mengenali, nanti kita akan sampaikan kepada keluarga permasalahan-permasalahan Pak Tar ini. Baik teman-teman, tak bosan-bosannya kami sampaikan kepada teman-teman. Mohon bantu kami memecahkan masalah ini, mencari keluarga Pak Tar. Di mana sebenarnya nih keluarganya ini? Dari mana beliau ini berasal? Oleh karena itu, kami mohon bantuan kepada teman-teman. Bantu bagikan info ini sebanyak-banyaknya, terutama di daerah Jakarta, Bekasi, dan ke PT Jumbo yang pernah disampaikan bahwa Pak Tar pernah bekerja di PT Jumbo di Jakarta, Bekasi, dan di Batam. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Tar, udah malam, udah maghrib. Saya balik dulu ya. Oke. Ya, sama-sama. So kalau saya lihat di sana gitu kan, kemarin ada juga yang kurang beruntung juga. Siapa itu? Adalah kurang beruntung di sana lah. Kurang beruntung gimana dia? Ya gelper lah di bawah pohon situ. Orang terlantar itu ya? Yang orang NTT itu? Ada. Paling dikunjungin sekali doang. Oh, Bapak pernah ke dia? Pernah lihat aja sih. Oh, terus Bapak tegur enggak? Enggak. Apa dia nggak punya gitu ya? Saya punya gitu ya. Dia itu ini Pak, orang hilang dari NTT itu. Ternyata Pak Tar ini cukup peduli sebenarnya. Dia tahu bahwa di situ tuh ada orang terlantar yang bernama Kurtis Padama. Jadi Pak Tar tahu. Dia bilang orang kurang beruntung. Benar, kurang beruntung.